Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bapak-Bapak pendamping, yang saya hormati Bapak Guru Hebat kelompok 3. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Fatul Aziz dengan Ibu Rahmawati akan mempraktikkan praktik coaching ya. Fatul Aziz sebagai coachee, sedangkan Ibu Rahmawati sebagai coaching. Studi kasusnya itu adalah ada teman sejawatnya Ibu Rahmawati, Pak Fatul Aziz, di mana Pak Fatul Aziz memiliki 3 orang siswa yang mengalami kesulitan ya dalam pembelajaran. Kemudian Pak Fatul Aziz mencoba untuk melakukan pendekatan kepada ketiga siswa tersebut. Demikian, dipersilahkan kepada Ibu Rahmawati sebagai coaching dan Pak Fatul Aziz sebagai coachee. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma, G. boleh minta waktunya sebentar? Oh, silakan Pak Aziz. Saya pengen curhat. Boleh? Ya. Boleh. Eh, Nah, sebelum curhat nih, gimana keadaan Pak Aziz sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Sehat. Bu Rahma? Terus? Sehat. Alhamdulillah saya juga baik. Nah, nampaknya Pak Aziz kelihatan agak sedikit ada beban nih. Sila, ada apa kira-kira? Iya, kayak gini Bu, saya kan ngajar tuh di kelas, saya ngerasanya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, terus tagihan juga saya kasih sesuai minat anak-anak. Alhamdulillah memang sebagian besar sudah mengerjakan tugas. Hanya saja ada beberapa 3 orang siswa sih yang setiap kali tugas itu memang nggak dikerjakan gitu. Baiklah, berarti kalau boleh kita tahu nih, atau saya tahu, fokus diskusi kita kali ini kira-kira apa Pak Aziz? Saya pengen tuh ada rumusan nih, langkah dah. Gimana caranya supaya 3 orang anak yang tidak mengerjakan tugas ini, nanti saya temukan caranya supaya mereka pada akhirnya bisa kerjakan tugas. Kayak gitu pengen. Jadi, kalau gitu ukuran keberhasilan dari diskusi kita apa? Gimana caranya saya nanti kalau anak-anak ini sudah bisa mengerjakan tugas, entah apa cara saya nanti, nah itu dah, temukan cara untuk dia mau mengerjakan tugas. Baiklah, kalau gitu coba sekarang Pak Aziz ceritakan secara detail nih permasalahan Pak Aziz itu apa? Kayak gini Bu Rahma, di kelas kan saya sering pakai permainan tuh. Selalu ada permainan, kemudian saya sering kontak tuh sama murid. Di bahasa Indonesia tuh kan banyak teks-teks. Jadi setiap kali saya memberi penjelasan tentang teks itu, contoh teks itu entah saya pakai nama siswa atau saya minta juga siswa memberikan contoh yang dekat dengan mereka, apa kejadian di sekitar mereka. Kemudian saya coba juga cara menjelaskannya, saya diferensiasi misalnya gitu. Termasuk dengan tagihannya. Jadi yang suka teks laporan, kemarin kan teks laporan hasil percobaan. Nah, ketika saya minta untuk mengerjakan tugas, saya bebaskan tuh, misalnya yang suka TikTok silahkan buat dalam bentuk TikTok tuh tagihannya, boleh video TikTok. Atau misalkan yang suka YouTube boleh tuh pakai macam podcast, atau langsung laporan dengan tulisan, silahkan, saya bebaskan. Yang lain tuh memang antusias, tapi yang 3 orang anak ini selalu beralasan tuh. Jadi besok saya kerjakan, besok saya kerjakan, saya tanyakan lagi, besok saya kerjakan, kayak gitu-gitu terus. Jadi nggak dikerjakan gitu. Oke, baiklah. Tapi menurut Pak Aziz nih ya, tadi kan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Pak Aziz, seberapa efektif pembelajaran
yang Bapak tadi jelaskan tadi itu menurut Bapak? Kalau efek, kalau menurut saya kan gini, tujuan pembelajaran itu kan gimana caranya setiap peserta didik itu bisa menyajikan teks laporan percobaan. Nah, kalau menurut saya karena setiap peserta didik, jadi kalaupun ada satu orang yang tidak mengerjakan tugas, artinya tidak mampu menyajikan teks, jadi saya ngerasa nggak berhasil gitu, belum efektif. Gitu. Oke, baiklah, berarti menurut Pak Aziz, walaupun Pak Aziz sudah artinya menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan tugas yang tadi, tapi karena ada 3 murid tadi yang tidak mengumpulkan, jadi menurut Pak Aziz belum efektif, ya. Nah, sekarang saya tanya, ukuran efektifnya itu berarti apa Pak Aziz? Ukuran efektif bahwa pembelajaran Pak Aziz itu berhasil, apa Pak Aziz? Ukurannya kalau setiap peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran, kalau menurut saya sih itu. Jadi kalau setiap peserta didik sudah mampu misalkan menyajikan teks dan menunjukkan kemampuannya itu, nah, baru dah saya bisa bilang pembelajaran saya itu efektif. Nah, Oke. Artinya tujuan tercapai gitu. Berarti tadi Pak Aziz merasa tidak efektif itu karena ada 2 atau 3 orang siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, sekarang apakah Bapak sudah memfollow up kedua 3 orang ini saat tidak mengumpulkan tugas tersebut? Sejauh ini memang saya baru nanyakan kenapa belum kerjakan tugas. Nah, mereka tuh kadang jawabnya semacam alasan saja gitu, alasan yang dicari-cari. Misalkan saya tanyakan nih hari ini, kenapa belum dikumpulkan tugasnya? Kan saya kasih kemudahan tuh bisa kirim ke WA atau kemana aja. Kadang dia bilang nggak ada motor, kadang bilang hujan, kadang bilang nggak ada temen, kayak gitu-gitulah. Semacam kalau saya tangkap nih dia cari-cari aja alasan gitu anak-anak ini. Oke, berarti Pak Aziz sudah langsung menanyakan ke siswa ya, memfollow up 3 orang siswa tadi. Nah, setelah Pak Aziz menanyakan hal tersebut, ada langkah lain lagi nggak untuk memfollow up bahwa tadi anak kan sudah menyampaikan alasannya. Setelah itu, apa langkah yang sudah Pak Aziz lakukan? Sejauh ini memang itu aja yang saya lakukan. Baru saya tanya juga kan anak-anak ini, saya refleksi lah gitu. Mungkin cara mengajar saya yang masih ada yang kurang. Beberapa anak saya tanya kan, mereka minta saya supaya lebih tegas gitu. Seperti itu. Mungkin ya saya ngerasa yang mengerjakan tugas ini cemburu, ada yang tidak mengerjakan tugas tapi saya mungkin tidak menghukum, mungkin mereka begitu. Oke. Tapi kan saya menghindari untuk menghukumnya gitu. Oh, berarti Pak Aziz sudah menanyakan ya. Kemudian berdasarkan dari tadi Pak Aziz bilang tadi kurang tegas. Nah, ya kata siswa tuh kasih masukan ke saya, kayak nyeletuk gitulah. Nah, menurut Pak Aziz nih, ukuran yang tegas itu yang seperti apa Pak Aziz? Nah, itu yang saya belum temu rumusannya nih. Jadi kalau kan baru-baru ini kita pahami, jangan sampai kita kasih hukuman ke anak. Jangan sampai kita kasih hukuman. Saya juga khawatir ketika saya marahin anak-anak itu justru mereka menjauh gitu. Saya pengen kan membangun hubungan baik nih sama anak-anak supaya mereka ngerjain tugas itu karena keinginan mereka sendiri, bukan karena saya marahi atau karena mengharapkan suatu imbalan dari saya atau nilai atau apa. Pengennya supaya karena mereka mau bisa gitu. Pengennya begitu. Jadi itu yang rumusan gimana sih caranya tegas tapi nggak marah, itu yang saya belum temuin kayak gitu. Makanya tadi Pak Aziz setelah menanyakan ke anak alasan-alasannya itu, Pak Aziz menyimpulkan apa setelah kan Pak Aziz sudah follow up nih ketiga orang tadi. Kesimpulan dari Pak Aziz untuk anak-anak ini masalahnya kira-kira apa menurut Pak Aziz? Kayaknya anak-anak ini mungkin menurut saya ada tipe anak-anak yang harus dimarah mungkin atau kayak gimana gitu di anak-anak ini. Jadi mungkin mereka menunggu dia semacam kayak karena saya tidak marahi jadi berkali-kali dia tidak mengerjakan tugas begitu. Oke, berarti Pak Aziz sudah tahu nih kira-kira ada tipe anak yang mungkin butuh ketegasan ya. Iya. Seperti tadi Pak Aziz bilang. Nah, sekarang apakah Pak Aziz itu punya penyelesaian lah atau solusi lah
untuk anak-anak dengan tipe yang tadi Pak Aziz bilang, misalnya dia membutuhkan ketegasan tadi? Saya pengen sih sebenarnya ngobrol sama anak-anak ini. Pengen ngobrol secara berdua. Memang selama ini saya nggak ngobrol langsung tatap empat mata gitu. Nah, jadi pengennya ngobrol tatap empat mata gitu. Ngobrol empat mata, nanyakan apa masalah aslinya. Atau mungkin ke rumahnya. Jadi mungkin alasan yang dia sampaikan itu dia cari-cari alasan, mungkin ada alasan lain di rumahnya, pengennya sih gitu, pengen ke rumahnya. Berarti Pak Aziz mau ke rumahnya. Kira-kira kalau ke rumahnya itu apa yang akan Pak Aziz lakukan lah gitu? Saya pengen nih ngobrol mungkin sama orang tuanya, apa kendalanya anak ini, apakah ada masalah di rumahnya, kayak gitu. Kira-kira kalau Pak Aziz melakukan hal tersebut, kira-kira konsekuensinya yang mungkin Pak Aziz pikirkan apa? Ya palingan saya mesti nyiapin waktu yang lebih gitu untuk siapin ke rumahnya, dan sepertinya harus ada teman gitu, biar ada teman nanti sharing ngobrol. Berarti Pak Aziz sudah punya itikat baik lah untuk memfollow up tadi setelah menanyakan siswa, Pak Aziz ingin ke rumahnya ya untuk menyelesaikan itu. Nah kira-kira nanti setelah itu apa yang akan dilakukan lagi selain berkunjung tadi ke rumahnya untuk mengetahui latar belakang permasalahan siswa tadi? Kayaknya saya mau lihat ya, soalnya ada guru lain, Bu Sri kan, Bu Sri itu guru IPS. Bu Sri itu lembut gitu, keibuan. Dan anak-anak tuh nyaman betul sama Bu Sri. Nah, tapi setiap kali Bu Sri ngasih tugas itu, anak-anak tuh tetap mengerjakan gitu. Nah, artinya kan bagus sekali gitu. Mungkin Bu Sri tegas dengan caranya sehingga anak-anak itu mau mengerjakan tugas. Saya pengen sih belajar mungkin di Bu Sri. Oh, jadi menurut Pak Aziz nih, Bu Sri sebagai figur yang teman sejawat yang perlu dicontoh ya untuk menyelesaikan masalah Pak Aziz. Nah, kalau seandainya sudah melaksanakan belajar ya Bu Sri, konsekuensinya apa gitu dan untuk ke Pak Aziz sendiri? Bu Sri agak sibuk sih sebenarnya Bu Sri, soalnya dia selain ngajar juga kesiswaan, juga ngurusin bos. Ya palingan minta waktu Bu Sri yang agak susah, minta waktu untuk nanya-nanya gitu. Oke. Kalau boleh tahu lagi nih, selain Bu Sri, misalnya selain ke Bu Sri ini sebagai figur yang patut dicontoh, kira-kira ada solusi yang lain nggak kira-kira untuk penyelesaian masalah tadi? Kayaknya itu sih sementara, jadi pengen ngobrol sama anak-anak itu empat mata, sekalian mungkin ke rumahnya. Soalnya saya belum pernah ke rumahnya juga anak-anak ini. Mungkin ada sesuatu yang saya belum tahu, supaya lebih dekat kan, supaya mereka rasa diperhatikan gitu. Sama nanya-nanya Bu Sri, sama ini mungkin lihat-lihat aksi nyata tentang ketegasan yang baik gitu, yang terukur. Dapat tujuan mungkin di teman-teman guru penggerak yang lain atau di YouTube misal kayak gitu. Oke. Nah tadi kan Bapak sudah punya solusi ini ya, dan kalau boleh tahu nih, kalau dalam proses pembelajaran kira-kira ketegasan yang solusi untuk ketegasan yang Bapak ingin lakukan apa? Nah itu yang saya belum temukan, rumusan ketegasan yang paling sesuai itu, yang sesuai. Karena ketika ngajar mungkin saya juga terlalu santai dan praktik-praktik yang ada di YouTube dan sebagainya, saya pelajari konsep tegas yang tepat, sama sekalian saya mau gali nih ke anak-anak. Itu yang memang belum saya lakukan. Saya gali anak-anak, apa sih alasan aslinya kenapa dia nggak ngerjakan tugas. Oke, baiklah. Saya doakan ya, semoga permasalahan amin. terselesaikan. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya itu sih udah agak lega, jadi udah bisa cerita-cerita. Terima kasih udah bantu juga untuk. Jadi saya nggak kepikiran tadinya untuk ketemu sama anak-anak langsung. Sama-sama berarti Pak. Nanti cerita lagi ya tentang tadi aksi yang akan dilakukan seterusnya ya. Cerita lagi ya Pak. Siap. Selamat. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Sri. Oke, sama-sama.